Selamat sore teman-teman Yes yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Shalom. Shalom. Masih belum kedengeran semua suaranya. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Coba aku mau lihat jempol-jempolnya anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Jadi waktu aku tanya gimana kabarnya hari ini, sama-sama angkat jempolnya dua-dua bilang luar biasa. Setuju ya? Anak-anak Yes Surabaya, gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya hari ini? Asik, sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Yuk kita mau berdoa, kita mau bersuka cita, kita mau bersorak buat Tuhan sore hari ini. Bapa kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur Kau berikan kami kesempatan sore hari ini untuk berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Dan sore hari ini kami satukan hati kami untuk bersorak, untuk memuji, menyembah-Mu. Kerinduan kami ingin mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, merasakan sukacita-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap bersukacita sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati, yang penuh dengan mujizat, amin. Kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. Dengan iman kita katakan, hidupku penuh mujizat. Kami akui kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup. Percaya Dia Alfa dan Omega. Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Angkat tangan kita bagi Tuhan. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang. Sekali lagi nyatakan dengan iman-Mu. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Tepuk tangan kita bagi Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang penuh mujizat dalam hidupmu. Sama-sama dengan iman percaya kita mau menyatakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup.
Siap memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Yang siap katakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan. He's the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Once again. Truth and the light, we live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi saya mau dengar suaranya, sama-sama serukan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali teman-teman yang kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak muda-Mu yang Engkau kasihi. Ini kami anak-anak-Mu yang rindu. Kami punya hidup yang dipakai secara luar biasa oleh Engkau Tuhan. Biarlah setiap hidup kami menjadi bukti kasih-Mu, menjadi bukti kebesaran-Mu. Sebab Engkau Tuhan kami yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna.
rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
satu-satunya harapan dalam hidup kami, Bapa. Setiap masalah kami, apapun pergumulan dalam hidup kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Hanya Engkaulah harapan kami, ya Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Dia yang menopangku.
Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau mengumpulkan kami di tempat ini dengan sejahtera, khususnya anak-anak muda yang adalah pilihan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Terlebih daripada itu, ketika kami mau mendengarkan sabda Allah, Bapa, kami mohon kiranya Engkau mempertajam hati pikiran kami untuk bisa menangkap kebenaran-Mu. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus bekerja dan kami semua diberkati melaluinya. Dan hidup kami boleh seperti apa yang Tuhan mau bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu dan buatlah dia setia untuk mengatakan apa yang harus dikatakan hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama-Mu kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Shalom. Oke, selamat malam, selamat petang. Saya datang dari Jogja baru tadi dan langsung ke sini dan diminta untuk mengisi ibadah youth. Hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Pelayan Kristus yang Baik. Nah, pelayan Kristus yang baik di sini, pikiran itu, gagasan itu disampaikan oleh Rasul besar Paulus kepada seorang anak muda yang namanya Timotius. Jadi Paulus berkata, bagaimana kamu seharusnya menjadi pelayan Kristus yang baik? Anakku, anak rohani tentunya, di situ adalah Timotius. Nah itu sebabnya tidak berlebihan kalau petang hari ini saya juga menyampaikan kebenaran itu kepada saudara sekalian sebagai anak-anak muda di gereja BES di sini. Bagaimana seharusnya, bagaimana selayaknya, bagaimana kita sekalipun muda dapat menjadi pelayan Kristus yang baik. Nah tentunya itu bukan berarti jadi pendeta atau berarti jadi pengkhotbah atau berarti jadi song leader atau pemain musik dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, tapi pelayan Kristus yang bisa melayani Tuhan dalam aspek, dalam bidang, dalam segi apapun yang tujuan utama adalah membangun tubuh Kristus atau membangun jiwa-jiwa untuk bisa percaya Tuhan, kira-kira seperti itu. Pelayan Kristus yang baik dalam beberapa aspek, dalam beberapa segi, dalam beberapa bidang, itu yang saya maksudkan. Nah kalau kita pernah mendengar atau pernah memperhatikan atau mungkin kita pernah mengalami di beberapa gereja atau komunitas Kristen, kadang-kadang ada yang namanya youth camp, yang mana di sana adalah isinya seperti pelatihan-pelatihan kepada anak-anak muda itu supaya nanti bisa menjadi tentara-tentara Kristus. Dan latihannya itu seperti tentara. Diajari disiplin, diajari macam-macam yang berkaitan seperti ketentaraan. Kemudian kalau saya tanya kenapa harus begitu? Dia bilang, bukankah kita ini tentara-tentara Kristus? Iya, dari satu sisi benar. Tapi dari sisi lain belum tentu karena kadang-kadang juga gambaran pelayan Kristus juga kadang-kadang juga digambarkan seperti olahragawan. Yang berlari terus menuju tujuan dan akhirnya memperoleh mahkota. Kadang-kadang juga digambarkan sebagai seorang petani yang bekerja keras, ulet tapi sabar yang nanti akhirnya panen. Kadang-kadang digambarkan seperti itu, tidak selamanya pelayanan itu digambarkan seperti tentara Kristus. Nah gereja tertentu juga kadang-kadang memberi identitas-identitas sebagai seorang pelayan itu performan atau pakaian atau ya mungkin tanda-tanda yang bisa dilihat. Ya, kalau seragam ini adalah aktivis yang seperti ini, kalau seragam itu aktivis yang seperti itu. Kalau pendeta muda barangkali seperti itu. Kemudian kalau pendeta tua seperti itu. Jadi ada
penampilan-penampilan atau pakaian-pakaian yang khusus. Persoalannya adalah bagaimana sebenarnya kriteria di dalam Alkitab seseorang itu menjadi pelayan Kristus yang baik. Apakah harus seperti tentara? Apakah harus seperti olahragawan? Apakah harus seperti petani? Dan lain sebagainya. Apakah harus performan tertentu seperti penampilannya, pakaiannya, dan lain sebagainya. Itu yang sedang kita pikirkan. Bagaimana sebenarnya kita bisa menjadi pelayan Kristus yang baik. Nah, mari kita perhatikan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan 8. Saya akan baca untuk saudara bisa perhatikan yang saya kasih huruf besar dan yang saya kasih enggak ada di situ ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal ini kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Perhatikan di situ, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Kemudian terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ayat 7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, anak muda yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat teks itu berbicara bagaimana sebenarnya sekalipun Timotius itu muda, sekalipun kita sekalian, Anda khususnya adalah orang-orang muda, tapi bisa menjadi pelayan Kristus yang baik. Bisa menjadi pelayan Kristus yang mendatangkan jiwa-jiwa untuk percaya Tuhan. Bisa menjadi pelayan yang membuat orang merasa, wah ini saya diberkati dengan hidupnya, seperti itu. Nah, kita sekarang kalau kita perhatikan memang kita hidup dalam dunia yang super maju. Beberapa orang menyebut itu postmodern. Kalau kita memperhatikan apalagi pasca pandemi. Kita bisa melihat sendi-sendi kehidupan umat manusia, baik itu sosial, baik itu ekonomi, bahkan politik dan macam-macam sendi-sendi kehidupan manusia termasuk di dalam iman, di dalam mengekspresikan, di dalam nilai-nilai kekristenan bisa saja bergeser nilai-nilainya. Sehingga ada banyak yang memikirkan perlu redefinisi lagi. Apa itu sebenarnya beribadah, apa itu sebenarnya mengekspresikan iman dan macam-macam. Ada banyak yang mencoba mendefinisikan kembali setelah pandemi ini. Berkaitan dengan kehidupan yang betul-betul berubah. Kalau zaman dulu seperti orang mesti tunduk kepada akal, sekarang seperti melampaui akal, bahkan mencari hal-hal yang di luar akal. Dan ada banyak hal, dunia begitu cepat bergerak. Dunia begitu cepat berubah, dunia begitu cepat yang membuat kita, mungkin kita mulai, iya ya, bagaimana ini dengan kekristenan? Bisa saja seperti itu. Yang dulu jauh menjadi dekat. Sebaliknya yang dulu dekat bisa menjadi jauh. Itu situasi yang terjadi, jadi terjadi berbagai macam hal yang berubah. Nah, Rasul Paulus
dia dan orang-orang sejamannya, khususnya murid-murid Yesus yang langsung ikut Yesus. Seperti Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes dan lain sebagainya. Yang kala itu sudah mengikuti Tuhan dan sampai kepada usia tuanya. Kemudian dia melihat generasi baru, Timotius, Titus, Filemon. Generasi yang baru itu dia tahu bahwa tantangan yang dihadapi, tantangan ke depan yang dihadapi pada zaman para rasul dan zaman Timotius dan Titus dan seterusnya akan terjadi perubahan. Dan itu sebabnya Paulus meletakkan dasar yang hakiki, yang sekalipun zaman berubah, tetapi kalau kamu memegang seperti ini, kamu masih bisa melayani situasi yang berubah itu, situasi yang berkembang itu, kamu bisa menjadi pelayan Kristus yang baik. Demikian juga saat ini. Kadang-kadang ketika pandemi sekitar 1 tahun lebih, 2 tahun itu lebih banyak berdiam dan saya memikirkan ini hari esok seperti apa. Bukan hanya masalah ekonomi, masalah sosial, bukan hanya masalah sosial, masalah bergereja. Masalah orang Kristen, masalah hamba Tuhan, hari esok kayak apa? Pasti ada perenungan-perenungan yang seperti itu. Dalam konteks itulah kembali kepada hakikat kekristenan itu seperti apa. Dan kalau kita bisa seperti itu, kita bisa menghadapi situasi yang bagaimanapun. Nah ayat 6, Rasul Paulus berkata, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik apapun situasinya. Lihat di sini, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Jadi untuk bisa menjadi pelayan Kristus yang baik, pertama-tama mesti terdidik. Nah saya tidak berkata harus sekolah teologi ya, bukan. Saya tidak berkata harus sekolah formal, bukan. Saya tidak berkata harus sekolah yang betul-betul formal, ada IP-nya, ada dan lain sebagainya, bukan. Tapi terdidik dalam soal-soal pokok iman ini yang paling mendasar di dalam kehidupan kekristenan situasi bagaimanapun. Pastilah saudara pernah melihat di YouTube, kemudian ada pendeta atau yang mengaku pendeta, atau mungkin mengaku pimpinan sinode, atau mungkin mengaku alumnus sekolah teologi ini dan tiba-tiba berubah menjadi penyangkal kekristenan, menjadi penentang kekristenan sehingga boleh dikatakan suaranya lantang, suaranya seperti hebat dan berkata penentangan terhadap kekristenan. Yang macam-macam dia berkata, saya ini dulu adalah pengikut Kristus, saya banyak baca Alkitab, saya hafal Matius, Markus, Stefanus, Titus, Titanus dan lain sebagainya seperti itu. Dan dia seperti begitu congkak untuk mengatakan bahwa kekristenan itu tidak benar. Injil itu palsu, Injil itu fiktif. Dengan mudah berkata seperti itu. Mengapa? Mengapa benarkah ada seorang pendeta yang dengan mudah seperti itu? Benarkah orang-orang sekolah teologi dengan mudah menjadi penyangkal dan penentang Injil? Bahkan kalau saudara mungkin memperhatikan di dalam argumen-argumen apologia yang terjadi di dalam media sosial, dengan pongahnya, dengan sombongnya dan berkata, tunjukkan kepadaku bahwa Yesus pernah menyebut dirinya Tuhan dan saya akan mengikut Yesus. Tunjukkan kepada saya bahwa di dalam Alkitab ada pernyataan bahwa Yesus pernah berkata, aku ini Tuhan dan saya akan ikut Yesus. Coba perhatikan dunia seperti itu. Seolah-olah kekristenan dengan mudah dibantai, seolah-olah kekristenan dengan mudah disangkal, seolah kekristenan dengan mudah diharu-birukan dan ada banyak orang Kristen yang pelongo-pelongo tidak bisa menjawab.
dan akhirnya juga terpengaruh, dan akhirnya juga ada tanya besar, betulkah orang-orang itu? Betulkah mereka itu? Jangan-jangan kekristenan saya juga tidak benar. Bahkan kita sering mendengar orang yang menyerang kekristenan dengan Tritunggal. Allah kok tiga? Di satu sisi berkata Allah tiga, di satu sisi berkata Allah satu. Yang benar mana, tiga atau satu? Satu atau tiga? Kemudian orang Kristen tidak menjawab. Anak muda yang dikasihi Tuhan, percayalah sama saya, kalau toh itu seorang pendeta tadinya, atau seorang teolog tadinya sekalipun saya tidak percaya. Tapi mereka bisa seperti itu, diskusi-diskusi apologetika yang dikembangkan seperti itu. Sebenarnya karena mereka tidak tahu hakikat kekristenan, yang paling tidak mengerti tentang doktrin mengenai Alkitab, tidak mengerti doktrin mengenai Yesus, tidak mengerti doktrin mengenai keselamatan. Ini yang paling pokok. Kenapa? Karena Alkitab itu dasarnya. Kalau pemahaman kita tentang Alkitab itu tidak benar, maka ajaran-ajaran yang lain pasti tidak benar. Karena ajaran-ajaran lain kekristenan itu fondasinya, dasarnya adalah Alkitab. Kalau kita pemahaman kita tentang Alkitab tidak benar, otomatis ajaran yang lainnya tidak benar. Demikian juga tentang Kristus, ajaran tentang Kristus. Kalau pemahaman kita tentang Kristus tidak pas, kalau pemahaman kita tentang Kristus tidak benar, ya kekristenan kita tidak benar, karena Kristen itu pengikut Kristus. Sementara pemahaman kita tentang Kristus tidak benar, ya kita mengikutnya juga enggak benar. Dan implikasi logisnya, kalau pandangan kita tentang Kristus tidak benar, keselamatan kita juga enggak benar. Karena benang merah yang tidak terpisahkan sama sekali antara keselamatan dan Kristus itu kuat sekali. Kalau Kristusnya kita kabur, ya jelas keselamatannya kabur. Ngerti ya? Jadi kenapa orang mudah melior di dalam mengikuti Tuhan? Kenapa orang mudah jatuh dan akhirnya menyangkal? Kenapa orang mudah, gampangnya mudah murtad barangkali? Karena mereka tidak paham mengenai ajaran tentang Alkitab. Tidak paham mengenai Kristus itu siapa. Dan tentunya tidak paham keselamatan yang disediakan Kristus itu seperti apa. Oleh karena itu, kalau saudara mau kuat, kalau saudara mau menjadi pelayan Kristus yang baik, mesti terdidik soal pokok-pokok iman itu. Jadi kalau gereja best, ada latihan-latihan, ada pendalaman-pendalaman. Coba perhatikan pendalaman mengenai Alkitab. Apa itu Alkitab? Firman Allah yang tanpa salah, bagaimana itu? Coba belajar di dalam kelompok-kelompok, saya tidak tahu istilahnya, kelompok sel, kelompok PA atau apa, tetapi itu yang kita dalami. Siapa Kristus sebenarnya? Bagaimana Kristus yang adalah firman, bagaimana Kristus yang adalah Allah menjadi manusia? Ketika menjadi manusia seperti apa? Ketika mati bagaimana? Ketika bangkit bagaimana? Dalami. Karena itu inti kekristenan, pokok kekristenan. Dan keselamatan. Bagaimana keselamatan yang dijanjikan Tuhan? Tahu? Itulah yang paling penting. Kalau saudara pemuda, pemudi, hidup saudara berbagai macam suara bisa mudah terdengar, berbagai macam penglihatan bisa saudara mudah lihat. Kalau pokok-pokok dasar, pokok-pokok iman kekristenan saudara tidak kuat, ya jelas ambiar di sana. Itu sebabnya hendaklah saudara terdidik. Ikuti kelompok PA, ikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan
gereja yang berbicara tentang Alkitab, yang berbicara tentang Kristus, yang berbicara tentang keselamatan. Kalau keselamatan saudara pasti, Tuhan saudara jelas, saudara berdiri kepada firman yang benar. Angin topan menghantam Anda tidak akan kabur. Pistol ditaruh di pelipis saudara pun tidak akan pernah menyangkal. Kenapa? Karena keselamatan saudara jelas, Kristusnya benar dan berdiri di atas fondasi ajaran yang tepat. Akan kokoh, akan kuat, akan setia sampai akhir dan saudara akan bisa memberkati banyak orang. Terdidik soal pokok-pokok iman. Yang kedua, saya bilang no hoax. Seperti tadi saya katakan, kehidupan masa kini. Boleh dikatakan orang tidak bisa lepas diri dari HP. Tidur, HP-nya di samping. Bangun juga yang digeragapi pertama HP. Kalau minum kopi, sampingnya juga HP. Kalau baca buku atau baca apa juga ada HP dan terus ada HP. Di mana-mana ada HP sehingga manusia hidup kalau tidak ada HP sepertinya dia tidak ada arah, tidak ada kehidupan yang seperti itu. Sehingga ada hamba Tuhan yang berkata HP itu sebenarnya seperti setan gepeng. Sehingga kalau orang tidak ada setan gepeng rasanya tidak hidup. Nah, apakah salah? Saya sih tidak berkata itu salah. Karena demi kepentingan dan demi efektivitas kerja kita, ada banyak yang bisa teratasi dengan HP itu. Ada banyak yang bisa diselesaikan dengan itu. Tapi yang menjadi persoalan, apakah ketika kita pegang HP, apakah berita-berita yang menarik di dalam hidup kita, di dalam mata kita, di dalam pikiran kita, di dalam waktu-waktu kita, apa yang kita lihat? Apa yang kita perhatikan? Apa yang betul-betul mengikat kita? Seringkali berita-berita yang seliweran di sana yang kadang-kadang tidak tahu ujung pangkalnya, tidak tahu fondasinya, tidak tahu arahnya, tidak tahu macam-macam di situ disampaikan, semua orang bisa ngomong dan ngomongnya belum tentu benar dan ada banyak yang sengaja tidak benar, sengaja tidak benar, sengaja tidak benar, sengaja tidak benar dan itu namanya hoax. Hitler pasti kita kenal. Dia pernah menyampaikan bahwa berita bohong, kalau sekarang hoax, kalau disampaikan berulang-ulang. Berita hoax, kalau terus kita lihat, terus kita dengar, terus kita lihat, terus kita dengar. Dia berkata, maka orang yang mendengarnya, orang yang melihatnya lambat laun akan berpikir, bahwa berita itu benar, bahwa cerita itu benar, bahwa cerita itu bisa diterima. Tahu maksud saya? Jadi hoax yang terus-menerus disampaikan, yang terus-menerus terlihat di mata kita, yang terus-menerus mencuci otak kita, yang terus-menerus terdengar di dalam telinga kita, sekalipun itu hoax, sekalipun itu tidak benar. Tapi karena pikiran kita terus memikirkan itu, mata kita terus melihat itu, telinga kita terus mendengar itu. Lama-lama kita bisa berpikir, mungkin itu benar. Mungkin itu benar. Nah, saudara pasti tahu ya politisi di Indonesia itu, yang ketika ngomong selalu menjelekkan, selalu mendiskreditkan. Tidak ada salah, tidak ada benarnya. Pemerintahan Jokowi itu selalu disalahkan, selalu disalahkan. Saudara pasti tahu. Dan saudara berpikir, apa orang itu bodoh? Enggak, orang itu pintar. Apa orang itu enggak tahu kalau itu sebenarnya pengamatan dia salah? Enggak, dia tahu. Tapi dia mengambil pikiran ini. Berita yang tidak benar.
Kalau disampaikan terus, kalau dibicarakan terus, kalau diomongkan terus, kalau diberitakan terus, orang akan terpengaruh dan berpikir, jangan-jangan itu benar. Demikian juga kekristenan. Pasti kita bisa melihat banyak orang yang berlabel hamba Tuhan, mungkin penceramah, yang mengisi dunia medsos. Ya mungkin dia, ya orang yang mungkin memang pintar ngomong dan punya pengaruh yang banyak, tapi tiba-tiba saja dia ada panggung, kemudian dia bicara. Kalau kita perhatikan pembicaraannya, ya enggak benar-benar amat. Bahkan kadang-kadang ada yang memang salah. Tapi karena disampaikan, akhirnya mempengaruhi cara pikir, mempengaruhi cara berperilaku, mempengaruhi bahkan ekspresi iman dari orang-orang yang percaya. Sebagai pelayan Kristus yang baik, kita harus menolak berita palsu. Kita harus menolak berita bohong, kita harus terus meneriakkan kebenaran. Kita harus terus menyampaikan kebenaran, kita harus terus menyampaikan yang benar. Sebab kalau tidak, dunia kita akan dipenuhi dengan ketidakbenaran. Kalau tidak, dunia kita dipenuhi dengan dongeng-dongeng nenek tua, mitos-mitos yang tidak ada ujung pangkalnya, humanis-humanis yang tidak teosentris. Dan itu kehancuran. Itu sebabnya kebenaran harus terus disampaikan. Kebenaran harus dikomunikasikan. Kebenaran harus dikumandangkan. No hoax. Yang terakhir, bagaimana menjadi pelayan Kristus yang baik? Yang pertama terdidik. Soal-soal pokok-pokok iman itu tadi. Coba pikirkan tentang bibliologi, itu istilah teologi. Ajaran tentang Alkitab. Ajaran tentang Kristus Juru Selamat kita itu seperti apa? Keselamatan yang dijanjikan Kristus yang tertulis di dalam Alkitab itu apa? 3 itu aja pokok dasar yang kamu kuasai, yang kamu mengerti, kamu pahami, kamu betul-betul bisa kokoh dan bisa menjadi pelayan yang baik. Yang kedua, no hoax. Kalau ada dongeng-dongeng, mitos-mitos, cerita-cerita yang tidak ada ujung pangkalnya dan tidak berdasar kepada biblical oriented, nggak usah didengar dan juga jangan diomongkan. Yang diomongkan adalah kebenaran, bicara kebenaran, bicara tentang Alkitab, bicara tentang Kristus, bicara tentang kebenaran Tuhan. Yang ketiga, terlatih. Perhatikan ayat 8, firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya. Terbatas gunanya bukan berarti tidak berguna. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Maksudnya begini, kalau latihan badani, olahraga, entah itu naik sepeda, entah itu renang, entah itu jalan. Pokoknya olahraga itu bermanfaat bagi tubuh kita sehingga tubuh kita bisa sehat, bisa segar. Dan kalau Tuhan berkehendak bisa umur panjang seperti itu. Nah, tapi itu terbatas. Kenapa? Karena itu hanya bermanfaat di dalam hidup di dunia ini, itu maksudnya. Tapi di dunia yang akan datang enggak. Tapi bukan berarti tidak bermanfaat. Jadi latihan badani ya harus supaya kita sehat. Entah itu jalan sehat, entah itu naik sepeda, entah itu berenang, entah itu olahraga yang
apa yang seperti sepak bola dan lain sebagainya, tapi kalau sudah berumur kan enggak ya, hanya jalan, naik sepeda dan lain sebagainya. Itu bermanfaat bagi tubuh ini ketika kita hidup di dunia ini. Tapi ada yang bermanfaat sampai di keabadian. Bukan hanya bermanfaat di masa kini, tapi sampai di keabadian. Itu apa? Ibadah. Hidup saleh. Hidup yang ada komunikasi dengan Tuhan. Seperti itu, dan itu dilatih. Itu dilatih. Sama seperti otot itu. Kalau dia dilatih terus dia akan kuat. Diregangkan otot-otot kita sehingga kuat. Kerohanian kita, ibadah kita, kalau kita dilatih, hidup ibadah kita itu menjadi pola kehidupan kita yang baik. Latihan jasmani itu sehat tapi terbatas untuk di dunia ini. Tapi latihan ibadah itu abadi untuk hidup yang akan datang. Dikatakan di situ banyak manfaatnya. Imannya menjadi kuat, pengabdiannya juga menjadi hebat dan pelayanannya tidak usah ditanya lagi. Saya sedang memikirkan di dalam pelayanan, bagaimana pola hidup kekristenan yang wajar dan ditandai bahwa itu orang Kristen. Salah satunya adalah ibadah. Kalau orang itu hidup ibadahnya benar, entah itu ibadah yang formal di gereja, pertemuan-pertemuan seperti ini, entah itu informal di dalam keluarganya, itu menandakan kalau orang Kristen itu orang Kristen yang sehat. Saya tidak pernah bisa membayangkan dia berkata, saya orang Kristen, tapi saya tidak pernah beribadah. Baik beribadah secara formal maupun tidak. Karena kekristenan itu salah satu tandanya, cirinya adalah hidup beribadah. Itu sebabnya kita perlu terlatih, ibadah itu perlu latihan. Karena kalau tidak, ya duduk beribadah tapi ngantuk, bisa saja. Ya, beribadah baru sebentar sudah capek, sudah ingin pulang dan lain sebagainya karena tidak terlatih. Tapi kalau orang yang sudah terlatih di dalam hidup ibadahnya, kalau dia tidak ibadah, seperti mau ibadah. Ingat enggak waktu baru pertama kali corona? Enggak boleh datang ke gereja. Wah, pertama sih biasa-biasa saja. Kemudian akhirnya pendeta-pendeta kemudian mikir gimana supaya ada pertemuan-pertemuan online. Kemudian dibuatlah online. Dan akhirnya jemaat merasa, cukuplah online. Inilah ibadah yang sebenarnya karena situasinya. Tapi ketika 1 tahun banyak yang tanya, Pak kapan onsite? Pak kapan onsite? Pak kapan bisa bertemu? Lihat di situ. Karena apa? Nilai-nilai ibadah itu sudah menjadi bagian hidup dari orang Kristen. Bentuknya apapun silahkan. Tapi kalau kita betul-betul terlatih di dalam ibadah itu. Entah itu online, entah itu onsite. Orang akan merindukan ibadah itu. Dia bersekutu dengan Tuhan. Dia bersekutu dengan sesamanya. Dan orang-orang itu adalah orang yang kuat. Dibanting tidak kocar-kacir. Disebul tidak melembung. Kenapa? Karena dia sudah kuat bersama Tuhan. Bayangkan kalau anak-anak muda sekarang, situasi ke depan kita tidak tahu, situasi media sosial kita tahu, situasi dan kondisi yang dihadapi bermacam-macam. Pemuda-pemudi kita bisa menjadi pelayan yang terlatih dan kuat. Dia mesti terlatih pokok-pokok dasar iman Kristen. Ajaran mengenai Alkitab, ajaran mengenai Tuhan Yesus Kristus, ajaran mengenai keselamatan mesti jelas. Mesti dipahami, mesti tahu, mesti mengerti. Karena hanya itu nanti yang biasanya diserang atau biasanya membuat kita bertanya-tanya. Terdidiklah
dalam pokok-pokok iman Kristen. Tapi juga saudara mesti tahu bahwa dunia ini banyak hoax. Banyak ketidakbenaran yang terus disuarakan. Banyak kepalsuan. Kalau teologi abu-abu. Banyak yang disampaikan. Tapi kita kalau terdidik pokok-pokok iman, kita paham itu. Kita berkata no, tidak benar. Kemudian kita mengkomunikasikan, memberitakan, terus mengumandangkan kebenaran. Yang ketiga, kita menjadi kuat oleh karena kita terlatih dalam beribadah. Hidup ibadah kita itu betul-betul bukan hanya dinikmati, dihayati, tapi dimengerti. Apapun bentuknya. Sekalipun tidak boleh ke gereja karena alasan kesehatan, alasan pandemik sehingga tidak boleh berkumpul, harus online, atau mungkin malah harus sendiri. Tidak akan terkurangi antusias kita, kerinduan kita di dalam beribadah. Orang yang seperti itulah yang bisa eksis, yang bisa terus melayani Tuhan, yang bisa terus menjadi berkat. Bagaimana menjadi pemuda-pemuda yang siap melayani Tuhan. Terdidik pokok-pokok iman, no hoax. Sakti dalam pengertian yang lain. Dibanting tidak kocar kacir, disebul tidak melembung. Itu sebabnya menjadi pelayan Kristus yang baik. Yang pertama paham doktrin dasar Kristen, no hoax, dan tahan banting luar dalam. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi pesan dari Tuhan melalui Rasul Paulus kepada Timotius, sudah hamba-Mu teruskan kepada anak-anak muda BES di Surabaya, di gedung gereja ini. Hamba-Mu, saya sadar bahwa tidak mudah langkah-langkah kehidupan anak muda yang akan datang. Apalagi saya memperhatikan kecenderungan media yang macam-macam, lompatan-lompatan ilmu pengetahuan, ilmu komunikasi dan hal-hal yang terkait ke depan. Kadang saya berpikir bagaimana nasib anak cucu kami nanti. Tapi kami yakin firman-Mu ya dan amin. Penyertaan Tuhan itu juga senantiasa bisa diandalkan. Tapi lebih daripada itu Roh Kudus yang menyertai, yang memberkati pasti akan menolong. Tolonglah anak-anak muda ini supaya terdidik. Paham mengenai doktrin-doktrin dasar kekristenan, pokok-pokok iman kekristenan. Dan biarlah mereka punya mentalitas no hoax. Dan terus mengumandangkan, merindukan kebenaran. Dan lebih dari itu terlatih di dalam soal-soal kesalehan, kerohanian, ibadah. Karena di sanalah kekuatan mengalir di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati anak-anak muda di sini, Engkau memberkati pelayan-pelayan di sini, memberkati gembala, memberkati semua keluarga besar BES di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembicara. Saya undang bangkit berdiri. Kita
mengakhiri kebaktian sore hari ini, kita memohon berkat Tuhan. Terima kasih buat semua yang indah, yang baik Tuhan berikan, khususnya kesempatan di mana kami boleh beribadah di tempat ini. Kami boleh menyembah, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan kami percaya Tuhan disenangkan atas apa yang kami lakukan. Terlebih buat firman Tuhan yang sudah kami terima, yang boleh mendewasakan rohanian setiap kami. Luar biasa Tuhan, karya-Mu besar atas hidup setiap kami. Sebelum kami mengakhiri Tuhan kebaktian malam hari ini dan memohon berkat Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya dan melihat Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian juga gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima, membalas berkali lipat, dan persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat-Mu semuanya di tempat ini khususnya. Jaga dan lindungi mereka, pelihara mereka berserta keluarga, pekerjaan, studi, dan kesehatan mereka semuanya. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.